Teman-teman yang punya masalah kulit kepala kering kayak aku pengen kasih tahu ada satu produk yang aku pakai weekly untuk rambut aku sebagai perawatan. Nah, aku pengen kasih tahu reviewnya, makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi, aku udah beberapa kali bikin konten tentang masalah kulit aku, terutama di kulit kepala nih. Jadi, aku sendiri mengalami masalah kulit dermatitis seborrheic. Jadi, itu adalah masalah kulit yang biasanya tuh kulitnya tuh kering banget sampai mengelupas. Nah, untuk di kasus aku itu dia terjadi di kepala. Jadi dia bikin kulit kering terus kayak membentuk pola gitu dan dia suka mengelupas. Memang mirip seperti ketombe, tapi itu beda sama ketombe ternyata. Namanya adalah dermatitis seborrheic. Nah, kalau sebelumnya aku udah bahas tentang produk perawatan rambut apa, khususnya shampoo dan juga conditioner apa yang aku gunakan pada kondisi kulit kepalaku yang dermatitis seborrheic ini atau kulit kepala yang sangat kering ini. Nah, hari ini aku mau bahas tentang pengalaman aku pakai sama hair care rutin yang aku biasanya dipakai weekly gitu ya, jadi setiap minggu, dan itu adalah ini. Jadi masih mirip sama yang sebelumnya, aku kan bahas tentang produknya dari The Body Shop ya. Jadi ini juga sama, ini adalah produk dari The Body Shop. Namanya adalah Hair and Scalp Scrub Ginger. Yang ini termasuk baru juga keluar, karena sebelumnya dulu aku juga pernah pakai dan juga kayaknya pernah review juga di YouTube. Aku pernah pakai hair scrubnya dari The Body Shop juga, cuman dia itu dulu variannya adalah Fuji. Nah, setelah aku cobain si produk yang ginger ini, jadi ternyata memang ada sedikit perbedaan antara dulu yang si Fuji itu sama yang ginger ini. Karena ternyata si produk ini cukup ngebantu juga untuk masalah kulit kepala aku yang kadang-kadang suka muncul. Nah, dia bisa jadi perawatan yang nggak harsh gitu ya sama kulit kepala aku dan juga bisa sekaligus bikin rambut aku. Nah, rambut kan juga penting ya, walaupun kulit kepala penting juga, tapi rambut juga penting. Nah, rambut aku ini juga lebih ternutrisi. Nah, aku pengen kasih lihat isinya seperti apa. Cairan gel yang liquid di dalamnya dia ada kayak biji-biji. Aku kurang tahu ini biji apa, tapi bijinya benar-benar kecil banget. Jadi nggak yang sampai bikin kulit kepala tuh jadi sakit gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kan kalau lagi si kulitnya itu mengelupas ya, itu kadang kan sakit ya kalau misalnya kena apalah gitu kan, kegesek atau apa. Nah, ini dia tuh aman-aman aja. Aku ngerasanya kulit tuh nggak yang sakit atau perih. Kita cukup basahin aja rambut gitu ya. Terus habis itu pakai si produk ini, nanti dia lama-lama kayak akan mengeluarkan busa. Busa yang kayak foamy gitu. Nah, itu nanti biasanya aku buat kayak digosok halus gitu ya ke kulit kepala dan juga si rambutnya supaya jadi lebih bersih. Nah, setelah itu baru aku bilas menggunakan air sampai bersih. Habis itu nggak usah pakai shampoo lagi atau conditioner lagi, itu nggak perlu. Cukup dibilas aja menggunakan air bersih sampai bersih. Nah, cuman ini kalau aku rasain yang sebenarnya agak sedikit gengges itu adalah si biji-biji yang tadi, biji-biji scrubnya tadi. Itu agak susah untuk dibersihkannya. Jadi tuh memang pas abis selesai mandi gitu, abis dikeringkan, itu kadang masih suka ada sih biji-bijinya. Cuman karena biji-biji ini, menurut aku nih kayak natural gitu ya, natural produk gitu, jadi nggak yang ganggu gitu sih, dan juga kayaknya aman ya buat kena ke kulit. Nah, yang aku rasakan ini di setelah pemakaiannya ya, jadi kan setelah dipakai itu aku keringkan gitu ya. Nah, itu tuh aku ngerasa kulit kepalaku tuh nggak yang kering gitu ya, nggak yang biasanya kan kalau misalnya terlalu harsh produknya itu dia bakalan kayak langsung retak-retak gitu kan. Nah, ini dia enggak, dan yang aku suka itu rambut aku jadi lebih terawat. Jadi rambut aku tuh kayak habis cream bath. Jadi lebih lembut, lebih lemes, karena mungkin ada si keratinnya ya. Sedikit bahas tentang si produknya dan juga bahan-bahannya. Jadi ini tuh dia itu menggunakan kemasan yang sudah baru, yang lebih sustainable. Nah, yang ini nih ya termasuk versi yang baru. Jadi dia tuh modelnya adalah jar. Terus ini nih apa nih bagian bodinya itu dia tuh kayak plastik gitu. Tapi ini sih dia bilang 100% hasil recycle. Terus juga ini dia menggunakan ginger root, jadi akar dari jahe gitu ya. Dia menggunakan community fair trade dari Madagaskar. Lalu untuk si produknya sendiri, nah ini dia ada penjelasannya. Jadi dia scrub pembersih rambut dan kulit kepala yang diperkaya dengan vegan, keratin, protein, dan juga ginger essential oil. Jadi dia membantu untuk membersihkan rambut dan juga kulit kepala.
supaya jadi terasa lebih lembab. Nah, ini dia sebenarnya fungsinya adalah sebagai pengganti shampoo, tapi memang digunakan seminggu sekali aja ya. Karena memang scrub itu kan fungsinya untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi sebaiknya digunakan hanya seminggu sekali aja ya, jadi nggak harus setiap hari. Nah, kalau menurut aku, walaupun ini dia bagus untuk mengatasi masalah kulit kepala yang sangat kering tadi atau yang flaky-flaky seperti itu, tapi dia memang fungsinya bukan sebagai pengganti obat ya, atau supaya bisa menyembuhkan si dermatitis seborrheic kita tadi. Karena dia sebenarnya adalah lebih kayak perawatan tubuh, perawatan rambut yang memang bisa digunakan dan juga aman digunakan buat pemilik kulit kepala yang kering atau dalam kasus aku adalah dermatitis seborrheic. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya habis pakai ini gitu ya, atau pakai produk-produk yang aku udah pernah share itu, terus ternyata, gimana kulit kepala aku masih gitu-gitu aja gitu ya. Memang sebenarnya nggak bisa sih kalau menurut aku produk-produk ini kan sebenarnya cuma buat perawatan rambut aja gitu. Jadi untuk mengatasi masalah dermatitis seborrheic-nya sendiri, itu kita mesti ke dokter gitu ya, harus cek juga kira-kira masalahnya tuh apa dan juga obatnya tuh apa. Karena kalau waktu zaman dulu aku itu dikasih salep supaya agak mereda gitu. Dan juga aku pernah baca pemicunya si dermatitis seborrheic ini kan juga macam-macam kan. Ada yang kadang kalau lagi imunnya nggak bagus, atau lagi stres, atau apa gitu kan. Atau memang ya masalahnya kulitnya lagi kering aja gitu kan. Jadi masalahnya tuh penyebabnya juga banyak banget gitu. Jadi menurut aku itu kita tinggal cari sendiri dulu gimana cara mengatasinya. Atau mungkin bisa minta bantuan yang lebih ahli ke dokter. Jadi supaya masalah dermatitis seborrheic-nya sendiri itu bisa teratasi. Dan kalau misalnya kalian belum nonton video aku tentang dermatitis seborrheic, itu aku udah pernah ada videonya juga, terus juga review tentang shampoo-nya juga dan conditioner-nya juga aku udah pernah bikin juga, kalian bisa cek balik lagi ke sana. Kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing juga tentang dermatitis seborrheic, karena di video sebelumnya tuh juga banyak yang sharing tentang dermatitis seborrheic, aku senang banget bisa tulis di kolom komentar, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!